Di sebuah kota kuno yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan sungai berkelok, hiduplah seorang ulama yang sangat dihormati, Syekh Abdul Qadir Jailani. Wajahnya teduh, matanya lembut namun memancarkan keteguhan iman. Syekh dikenal bukan hanya karena ilmu yang luas, tetapi juga karena ketenangan yang mampu menenangkan siapapun yang berada di dekatnya. Setiap pagi, Syekh duduk di halaman masjid kecil di tengah kota, mengajarkan Al-Quran kepada para muridnya. Anak-anak yang belajar pada Syekh selalu merasa seolah dunia di sekitar mereka ikut tenang, seakan ada suara lembut yang membimbing hati mereka. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa ada rahasia yang sangat istimewa pada Syekh. Suara yang ia keluarkan bisa terdengar sangat jauh, tanpa bantuan pengeras suara apapun. Hari itu, angin lembut bertiup dari pegunungan, membawa aroma bunga dan tanah basah. Seorang murid muda bernama Hadi, baru pertama kali belajar langsung dari Syekh, menatap dengan takjub. Ia mendengar Syekh melantunkan doa dengan suara yang lembut, tetapi ketika ia menoleh ke halaman masjid, ia melihat beberapa orang di kebun seberang sungai juga berhenti sejenak, menunduk dengan hormat, seolah-olah mendengar suara Syekh dari jauh. Hadi mengerutkan kening. Bagaimana mungkin mereka bisa mendengar suara guru tanpa ada pengeras suara, pikirnya. Hati Hadi berdebar antara kagum dan penasaran. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengungkap rahasia suara ajaib Syekh Abdul Qadir Jailani yang kelak akan membuat seluruh kota dan sekitarnya tercengang. Hadi kembali ke rumahnya setelah pelajaran pagi bersama Syekh. Namun, pikirannya tidak tenang. Ia terus memikirkan apa yang barusan ia saksikan. Beberapa orang di kebun seberang sungai bisa mendengar suara Syekh dengan jelas, padahal jaraknya cukup jauh. Di kota kecil itu, rumor mulai beredar. Beberapa pedagang yang sedang mempersiapkan dagangan mendengar suara doa Syekh yang tenang namun penuh wibawa, meski mereka berada di pasar beberapa ratus meter dari masjid. Beberapa orang yang skeptis berbisik satu sama lain. Apakah ini sihir? Tidak mungkin, itu pasti mukjizat. Hadi memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia berjalan menyusuri jalan berbatu menuju pasar sambil memperhatikan orang-orang yang tiba-tiba berhenti dan menunduk ketika suara Syekh terdengar. Di sana ia bertemu dengan Aminah, seorang gadis yang keluarganya sangat taat beragama dan dikenal cerdas. Aminah berkata, "Hadi, kau juga mendengarnya kan? Suara itu bukan suara biasa. Aku bisa merasakan ketenangan di hatiku meski aku tidak berada di masjid." Hadi mengangguk. "Aku ingin tahu bagaimana bisa suara beliau terdengar sejauh ini. Ini luar biasa." Sementara itu, Syekh Abdul Qadir Jailani duduk di halaman masjid, menatap anak-anak muridnya sambil tersenyum tipis. Ia tahu banyak orang mulai bertanya-tanya tentang kemampuannya. Namun Syekh tidak pernah ingin membangga-banggakan diri. Ia percaya bahwa keajaiban yang ia miliki hanyalah amanah untuk menenangkan hati manusia dan mengingatkan mereka akan kehadiran Yang Maha Kuasa. Di kejauhan, awan gelap perlahan muncul di langit. Angin membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Hadi merasa sesuatu akan segera berubah. Ada rasa tegang yang samar, seakan alam pun menunggu sesuatu yang besar akan terjadi di kota kecil itu. Hari semakin siang. Matahari menyinari kota kecil dengan cahaya hangat. Hadi dan Aminah duduk di tepi sungai, berbincang tentang fenomena yang mereka saksikan pagi tadi. Hadi mencoba memahami. Bukankah guru hanya seorang manusia biasa? Mengapa suaranya bisa terdengar sejauh ini tanpa pengeras? Aminah menunduk, kemudian menatap sungai dengan wajah serius. Aku pernah mendengar cerita dari kakekku tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Konon, beliau memiliki doa dan zikir yang bisa menyentuh hati siapapun, bahkan yang jauh. Tapi hanya orang yang tulus yang bisa merasakannya. Hadi termenung. Ia ingin belajar lebih banyak, namun ada rasa takut samar di hatinya. Tak lama kemudian, dari arah pasar, terdengar bisik-bisik yang semakin ramai. Orang-orang mulai berkumpul,
Sebagian tertawa, sebagian terlihat cemas. Seorang pedagang tua mendekati Hadi dan Aminah, berkata dengan suara rendah, "Anak-anak, kalian mungkin tidak tahu, tapi beberapa orang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada yang menangis tanpa sebab, ada yang merasa jantungnya berdebar tanpa alasan. Semua setelah mendengar suara Syekh pagi ini." Hadi menatap Aminah. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menandakan bahwa fenomena ini bukan sekedar keajaiban biasa. Ada pesan tersembunyi di balik suara itu, sesuatu yang akan menguji iman, keberanian, dan hati mereka. Di masjid, Syekh Abdul Qadir Jailani menatap ke arah langit. Matanya tenang, namun penuh perhatian. Ia merasakan getaran halus di udara, tanda bahwa rahasia suaranya kini mulai menarik perhatian yang lebih luas, bukan hanya murid dan warga kota, tetapi juga orang-orang dengan niat yang berbeda-beda. Dan di kejauhan, pepohonan bergoyang seakan memberi peringatan. Sebuah petualangan yang penuh misteri dan ujian akan segera dimulai. Malam itu, Hadi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan fenomena suara Syekh yang terdengar jauh tadi siang. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Suara itu bukan hanya terdengar, tapi meninggalkan rasa hangat dan damai di hatinya, sekaligus sedikit rasa takut yang samar. Keesokan paginya, kota kecil itu dipenuhi bisik-bisik dan rasa penasaran. Orang-orang dari desa sekitar mulai datang, ingin mendengar sendiri doa Syekh yang ajaib. Suasana masjid yang biasa tenang kini mulai ramai. Bahkan beberapa orang mulai berebut tempat di halaman. Hadi berjalan menuju Syekh dengan hati penuh kegelisahan. "Guru, kenapa suara Bapak bisa terdengar sejauh ini? Semua orang kini tahu, dan mereka mulai berkerumun." Syekh Abdul Qadir Jailani tersenyum lembut, menepuk bahu Hadi. "Hadi, suara ini bukan milikku. Ini hanyalah sarana. Yang mendengar akan merasakan ketenangan jika hatinya bersih. Namun, ketika niat manusia tidak tulus, kadang hal yang indah bisa menimbulkan kekacauan." Di luar masjid, kerumunan semakin besar. Beberapa orang mulai memutar cerita, menyebarkan rumor. Suara Syekh itu bisa menyembuhkan penyakit. Kalau didengar cukup lama, bisa membawa keberuntungan besar. Sementara itu, seorang pemuda dari desa tetangga, Faris, datang dengan tatapan sinis. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis, dan ia merasa bahwa fenomena ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Tanpa ia sadari, niatnya mulai membayangi kedamaian kota kecil itu. Hadi merasa cemas. Suara Syekh yang seharusnya membawa ketenangan, kini mulai menimbulkan perasaan ingin tahu yang berlebihan, bahkan keserakahan dan skeptisisme. Hadi menatap Syekh, berharap guru bisa memberi petunjuk bagaimana menghadapi perubahan yang baru saja mulai ini. Syekh Abdul Qadir Jailani menutup mata sejenak, berbisik lirih. Setiap keajaiban akan diuji oleh niat manusia. Dan kini, saatnya kita bersiap menghadapi ujian itu. Hari itu, masjid tidak pernah sepadat ini. Orang-orang dari desa-desa jauh berdatangan. Sebagian ingin mendengar suara Syekh yang terkenal. Sebagian lagi ingin menguji keajaiban itu sendiri. Suasana yang sebelumnya damai mulai berubah menjadi hiruk-pikuk. Hadi berdiri di samping Syekh. Matanya mengikuti setiap gerakan orang-orang. "Guru, mereka semakin banyak. Aku takut kalau ada yang berniat buruk," bisiknya. Syekh Abdul Qadir Jailani menatap kerumunan dengan tenang, tetapi tatapannya tetap waspada. "Hadi, dengarkan baik-baik. Keajaiban tidak pernah salah. Yang salah adalah niat manusia. Kita hanya bisa menjaga hati dan niat kita sendiri." Di tengah kerumunan, Faris, pemuda skeptis dari desa tetangga, mendorong beberapa orang untuk mendekat lebih dekat, ingin mencari bukti bahwa semua ini hanyalah trik atau tipu daya. "Ayo, mari kita lihat sejauh mana suara ini benar-benar bisa terdengar. Jangan sampai kita ditipu," katanya dengan nada meremehkan. Beberapa anak kecil mulai menangis karena kepanikan orang-orang. Sementara beberapa pedagang mencoba memanfaatkan kerumunan untuk menjual dagangan mereka. Ketegangan perlahan meningkat. Hadi merasa udara di sekitar masjid menjadi berbeda, berat dan tegang.
Syekh Abdul Qadir Jailani menutup mata sejenak dan mulai membaca doa yang lembut. Suara itu mengalir tenang, menembus kerumunan, dan seketika suasana mulai berubah. Orang-orang yang semula berdesak-desakan merasakan ketenangan yang luar biasa. Beberapa bahkan menunduk sambil menitikkan air mata. Namun, Faris tetap tidak terpengaruh. Ia menatap Syekh dengan tatapan meremehkan. "Ini tidak bisa begitu saja. Ini pasti trik," ujarnya keras, tanpa menyadari bahwa niatnya yang skeptis justru akan menjadi salah satu titik awal konflik yang lebih besar di kemudian hari. Hadi menatap guru dan pemuda itu. Dalam hati ia merasa bahwa keajaiban suara Syekh baru saja diuji oleh niat manusia, dan bahwa peristiwa ini hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih berat. Hari berikutnya, kota kecil itu kembali dipenuhi keramaian. Orang-orang yang datang dari desa-desa jauh sudah mendengar kabar tentang suara ajaib Syekh. Beberapa datang dengan harapan tulus, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu berlebihan, dan beberapa dengan niat meremehkan atau memanfaatkan fenomena itu. Hadi berjalan di halaman masjid, memperhatikan setiap orang dengan hati-hati. Ia merasa ada ketegangan di udara, berbeda dari hari-hari sebelumnya. "Guru, aku merasa hari ini berbeda. Mereka bukan hanya ingin mendengar suara Bapak, ada yang ingin membuktikan sesuatu," katanya sambil menatap Syekh. Syekh Abdul Qadir Jailani menatap Hadi dengan lembut, namun matanya penuh waspada. "Hadi, setiap keajaiban selalu menjadi cermin hati manusia. Hari ini, suara ini akan mengungkap niat mereka. Kita hanya bisa menjaga hati kita tetap murni." Di tengah kerumunan, Faris mulai bergerak dengan niatnya yang tersembunyi. Ia mendekati beberapa orang, mencoba menanamkan keraguan dan skeptisisme. "Kalian percaya begitu saja? Ini pasti trik. Lihatlah, suara itu tidak bisa benar-benar ajaib. Jangan sampai kalian tertipu." Beberapa orang mulai ragu, namun ketika Syekh mulai membaca doa dengan suara lembutnya, keheningan aneh menyelimuti kerumunan. Suara itu mengalir dengan begitu lembut namun kuat, seakan menembus setiap hati yang hadir. Orang-orang yang sebelumnya skeptis mulai merasakan ketenangan. Faris merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Hatinya berdebar, perasaannya campur aduk antara penasaran dan kemarahan. Ia menatap Syekh dengan tatapan sulit dimengerti, antara ingin membuktikan bahwa ini palsu dan merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Hadi mengamati pemuda itu dan merasa gelisah. Ia tahu konflik ini baru saja dimulai. Keajaiban suara Syekh yang semula hanya menenangkan, kini menjadi ujian bagi niat dan hati manusia. Hari itu menandai awal dari serangkaian tantangan yang jauh lebih berat, yang tidak hanya menguji kemampuan Syekh, tapi juga iman dan keberanian Hadi sendiri. Beberapa hari setelah kejadian kerumunan besar, suasana kota mulai terasa berbeda. Orang-orang dari desa-desa jauh terus berdatangan, berharap mendengar doa Syekh Abdul Qadir Jailani yang terkenal. Namun, tidak semua datang dengan niat yang tulus. Hadi memperhatikan perubahan perilaku beberapa orang. Beberapa warga yang semula damai, kini terlihat penasaran berlebihan, bahkan mulai memperdebatkan siapa yang paling berhak mendengar suara Syekh. Ada yang mulai membawa alat untuk mengukur suara itu, seakan tidak percaya bahwa ini benar-benar mujizat. Faris terus bergerak di kerumunan, menebar kata-kata meremehkan. "Ini pasti trik. Kalau tidak, bagaimana bisa terdengar sejauh ini tanpa pengeras suara?" kata Faris dengan nada tajam. Hadi merasa khawatir. "Guru, mereka mulai menyalahpahami suara Bapak. Ada yang mulai menimbulkan perselisihan." Syekh Abdul Qadir Jailani menatap Hadi dengan lembut. Hati manusia mudah terguncang ketika melihat keajaiban. Tugas kita bukan menenangkan mereka secara paksa, tapi tetap menjaga ketenangan hati kita sendiri. Jangan biarkan niat buruk mereka mengubah niatmu. Namun situasi semakin rumit. Suara Syekh yang awalnya menenangkan kini menjadi pusat perhatian dan pertentangan. Beberapa orang mulai mengklaim bahwa mendengar suara itu membawa keberuntungan, sementara yang lain merasa tidak mendapatkan apa-apa dan mulai meragukan kebenarannya. Hadi merasa berat di hatinya. Ia menyadari bahwa keajaiban bukan hanya tentang mendengar suara, tapi juga tentang menguji niat manusia. Dan sekarang, ujian itu sudah mulai menguji semua orang di kota kecil ini, tidak terkecuali dirinya sendiri.
Malam itu Hadi duduk di tepi sungai, merenung. Ia menyadari bahwa suara Syekh bukan sekadar keajaiban, tapi juga tanda bahwa mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar, yang akan menguji iman, kesabaran, dan kebijaksanaan mereka semua. Hari itu, masjid kembali dipenuhi oleh orang-orang dari desa-desa sekitar. Namun, kali ini suasananya berbeda. Beberapa warga yang sebelumnya kagum kini mulai berbisik satu sama lain, meragukan niat Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadi memperhatikan perubahan itu dengan cemas. Ia menyadari bahwa suara Syekh yang luar biasa kini bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga menjadi ujian bagi hati manusia. Faris terlihat semakin berani. Ia mulai menyebarkan keraguan dengan suara keras di antara kerumunan. Kalian semua percaya begitu saja. Bagaimana kalau ini hanya tipu muslihat? Bukankah lebih baik kita membuktikan sendiri? Beberapa orang mulai bergeming, sementara yang lain terlihat bingung. Aminah menatap Hadi, matanya cemas. Hadi, mereka mulai kehilangan kesadaran. Apa yang harus kita lakukan? Hadi menunduk, menyadari bahwa mereka tidak bisa menghentikan orang-orang itu secara paksa. Ia hanya bisa berharap bahwa Syekh akan menunjukkan jalan. Di tengah kerumunan, Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri dengan tenang. Ia menutup mata dan mulai membaca doa. Suara yang keluar lembut, penuh ketenangan, namun kali ini lebih kuat, seakan menembus setiap hati yang hadir. Orang-orang yang sebelumnya ragu mulai merasa damai, namun beberapa tetap skeptis, termasuk Faris. Faris menatap Syekh dengan campuran kekaguman dan kemarahan. Bagaimana bisa ini nyata? Gumamnya. Hadi menatap pemuda itu, merasa bahwa Faris kini bukan sekedar skeptis biasa. Ia adalah ujian hidup yang nyata, yang akan memaksa mereka berpikir dan bertindak dengan hati-hati. Malam itu Hadi duduk di halaman masjid sambil menatap langit yang gelap bertabur bintang. Ia menyadari bahwa suara Syekh bukan hanya keajaiban, tapi juga pelajaran bagi setiap orang yang mendengarnya. Setiap hati diuji, niat baik akan merasakan ketenangan, niat buruk akan dihadapkan pada kenyataan yang sulit. Kota kecil itu kini berubah. Kerumunan orang yang datang dari berbagai desa semakin padat setiap hari. Suara Syekh Abdul Qadir Jailani masih terdengar jelas, menembus jarak jauh, namun dampaknya mulai terlihat berbeda pada setiap hati yang mendengar. Hadi merasa gelisah. Ia berjalan di antara orang-orang, memperhatikan reaksi mereka. Beberapa tampak damai, sebagian lagi mulai bersikap angkuh, mengklaim bahwa mereka lebih beruntung karena bisa mendengar suara Syekh. Di sisi lain, Faris semakin terang-terangan menunjukkan niatnya. Ia berbisik kepada beberapa orang di kerumunan, menebar keraguan. Kalian terlalu mudah terpengaruh. Kalau ini benar-benar mukjizat, mengapa kita tidak bisa memanfaatkannya untuk keuntungan kita sendiri? Hadi menunduk, hatinya bergejolak. Ia merasa bingung antara mengikuti rasa kagum dan ketakjubannya terhadap suara Syekh atau menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang datang dengan niat tulus. Syekh Abdul Qadir Jailani memperhatikan Hadi dari jauh. Ia tersenyum lembut, lalu memanggilnya. Hadi, dengarlah suara hatimu sendiri. Keajaiban ini bukan tentang siapa yang paling dekat dengan suara ini, tapi tentang siapa yang menjaga niatnya tetap murni. Namun Hadi tahu menjaga niat murni bukanlah hal yang mudah ketika orang-orang di sekitarnya mulai tergoda oleh ambisi dan rasa ingin tahu berlebihan. Ia merasa seolah berada di persimpangan jalan, mengikuti guru dan keajaibannya, atau terseret oleh kerumunan yang mulai kacau dan niat buruk Faris. Di kejauhan, langit mulai mendung. Angin membawa aroma tanar basah dan daun gugur. Hadi menatap Syekh, sadar bahwa ujian sejati baru saja dimulai. Suara ajaib yang menenangkan kini menjadi penguji hati yang lebih besar dari sebelumnya, bukan hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Hari itu, kota kecil dipenuhi oleh keramaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang berdatangan dari jauh, penasaran untuk mendengar suara Syekh Abdul Qadir Jailani yang terkenal. Namun, kali ini suasananya tegang. Bisik-bisik,
perdebatan, dan niat tersembunyi memenuhi udara. Hadi berjalan di halaman masjid. Matanya menatap setiap orang dengan cemas. Ia menyadari bahwa suara Syekh yang lembut, yang biasanya menenangkan hati, kini membelah hati manusia menjadi dua. Yang tulus dan yang terpengaruh oleh keserakahan atau rasa ingin tahu berlebihan. Faris muncul di kerumunan, kini lebih terang-terangan. Kalian terlalu mudah percaya, kalau ini benar-benar ajaib, kita bisa memanfaatkannya untuk diri kita sendiri, serunya, membuat beberapa orang mulai tergoda untuk mengikuti kata-katanya. Hadi merasa hatinya bergetar. Ia tahu bahwa ujian ini bukan sekedar tentang suara, tapi tentang niat dan iman setiap orang yang mendengar. Ia menatap Syekh, mencari petunjuk. Syekh Abdul Qadir Jailani menatap Hadi dengan lembut namun tegas. Hadi, ingatlah, ujian terbesar bukan dari orang lain, tapi dari hati kita sendiri. Suara ini hanyalah sarana untuk melihat kebenaran di dalam diri manusia. Tiba-tiba, kerumunan pecah. Beberapa orang mulai memperebutkan posisi terdepan untuk mendengar suara Syekh. Ada yang berdebat sengit, sementara yang lain terlihat menangis karena ketenangan yang dirasakan. Suasana berubah menjadi campuran antara kekacauan dan ketenangan yang saling bertentangan. Hadi menyadari sesuatu yang penting. Ia harus memilih bagaimana menempatkan dirinya. Apakah ia akan tetap mengikuti arahan Syekh dan menjaga ketenangan hati, atau terbawa oleh kerumunan yang mulai kacau? Dengan nafas tertahan, Hadi melangkah ke sisi Syekh, memutuskan untuk menjaga niatnya tetap murni, mengikuti suara hati dan ajaran gurunya. Ia merasa, apapun yang terjadi, suara Syekh akan selalu menjadi cermin hati manusia, mengungkap yang tulus dan yang tercemar niatnya. Matahari sore bersinar lemah di balik awan tebal. Masjid yang biasanya damai, kini dikelilingi oleh kerumunan yang semakin tidak terkendali. Orang-orang dari berbagai desa datang dengan harapan, rasa ingin tahu, dan niat tersembunyi yang bercampur aduk. Hadi berdiri di samping Syekh, matanya menatap kerumunan. Ia bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti udara. Setiap orang tampak terombang-ambing antara kagum, penasaran, dan ambisi. Bahkan, beberapa yang awalnya tulus mulai merasa iri dan ragu, dibisikkan oleh kata-kata Faris yang semakin provokatif. Faris melangkah ke depan, menantang kerumunan. Kalian semua percaya begitu saja. Ini hanyalah trik. Siapa yang berani membuktikan sendiri? Beberapa orang mulai bergerak mendekat, mencoba mencari bukti. Hadi menatap Faris dengan tegang. Ia tahu bahwa satu langkah salah bisa memicu kekacauan besar. Syekh Abdul Qadir Jailani menutup mata sejenak. Suaranya keluar, lembut namun menembus hingga jauh. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Getaran suaranya terasa begitu kuat, menggetarkan hati dan pikiran setiap orang di kota. Suara itu tidak hanya terdengar, tapi dirasakan. Beberapa orang menunduk, terharu, bahkan menangis karena damai yang mendalam. Namun sebagian yang lain, terutama Faris, merasakan perlawanan dalam hati mereka. Ia mencoba menahan getaran itu, tapi tidak bisa. Suara Syekh menembus skeptisisme dan kemarahan, menguji setiap niat yang tersembunyi. Hadi merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu inilah ujian terbesar. Apakah niat baik akan bertahan, ataukah apakah niat buruk akan menghancurkan kedamaian kota? Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan memilih untuk tetap menenangkan dirinya, mengikuti guru dan hatinya sendiri. Di langit, awan gelap semakin tebal, angin berdesir, seakan alam pun menahan napas. Kota kecil itu berada di ambang perubahan besar. Suara Syekh Abdul Qadir Jailani tidak hanya menenangkan, tapi kini menjadi penguji sejati hati manusia, dan keputusan setiap orang akan menentukan nasib mereka sendiri. Suasana kota kecil kini terasa seperti tarikan napas yang tertahan. Kerumunan orang menatap Syekh Abdul Qadir Jailani, beberapa dengan harapan tulus, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu atau niat tersembunyi. Bahkan Faris berdiri di sisi lain, matanya menyala antara penasaran dan kemarahan. Hadi menatap guru,
merasakan detak jantungnya berpacu. Ia tahu bahwa suara Syekh bukan hanya menenangkan, suara itu menuntut keputusan dari setiap hati yang mendengarnya. Syekh mulai membaca doa dengan suara yang lebih kuat, lembut tapi bergetar, hingga setiap orang di kota seakan merasakannya di dalam dada. Beberapa orang menangis terseduh-seduh karena kedamaian yang luar biasa, sementara sebagian lain mulai gelisah karena suara itu menyingkap niat tersembunyi mereka. Faris menggeretakkan gigi, menahan getaran yang tidak bisa ia kendalikan. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa suara ini masuk ke hatiku? Ia menutup telinganya, tetapi suara itu menembus lebih dari sekedar pendengaran. Ia menembus kesombongan dan skeptisisme. Hadi merasakan getaran yang sama, namun hatinya tetap tenang. Ia menunduk mengingat semua ajaran Syekh. Keajaiban bukan untuk dibanggakan, tapi untuk menenangkan dan menguji hati. Ia tahu bahwa sekarang bukan saatnya takut, tapi memilih jalan ketulusan dan kesabaran. Di tengah kerumunan, beberapa orang mulai saling menenangkan satu sama lain, menyadari bahwa suara ini bukan untuk diperebutkan atau digunakan sebagai alat keuntungan. Mereka mulai membungkuk, menundukkan kepala, dan menenangkan diri. Suara Syekh Abdul Qadir Jailani terus bergema, membelah kebingungan dan keserakahan, menyisakan hati yang tulus. Kota kecil itu bergetar, bukan karena bahaya, tetapi karena keajaiban yang memaksa setiap orang memilih siapa mereka sebenarnya. Hadi menatap Faris. Pemuda itu tersungkur di tanah, tidak bisa menahan kekuatan suara yang menembus niatnya yang tercampur. Hadi tahu bahwa ujian ini baru saja dimulai untuk Faris, dan bahwa keajaiban sejati bukan sekedar mendengar, tapi menghadapi kebenaran hati sendiri. Senja mulai menutup hari. Cahaya matahari memantul lemah di atap masjid. Kota kecil itu kini terasa hening, meski masih ada kerumunan yang menatap Syekh Abdul Qadir Jailani dengan campuran rasa kagum dan penasaran. Suara Syekh yang selama ini lembut, kini terdengar lebih kuat, lebih menggetarkan, namun tetap menenangkan. Hadi berdiri di samping guru, hatinya tenang. Ia menyadari satu hal penting, suara Syekh bukan hanya untuk didengar, tapi untuk menyadarkan hati setiap orang yang hadir. Di sisi lain, Faris yang sebelumnya keras kepala dan skeptis, mulai merasakan efek suara itu dengan sangat kuat. Tubuhnya bergetar, matanya terbelalak, dan ia menundukkan kepala, seolah dipaksa melihat kedalaman hatinya sendiri. Segala niat buruk dan kesombongannya kini terlihat jelas, bahkan di hadapan dirinya sendiri. Orang-orang yang hadir mulai menenangkan diri. Beberapa menangis, beberapa menunduk, dan beberapa saling menatap, sadar bahwa mereka telah diuji oleh keajaiban yang tidak mereka mengerti sepenuhnya. Syekh Abdul Qadir Jailani membuka mata, menatap kerumunan dengan penuh kelembutan. Ingatlah, suara ini bukan untuk membangga-banggakan diri. Keajaiban hanya akan membawa damai bagi hati yang tulus dan menjadi cermin bagi mereka yang tersesat. Hadi menatap Faris yang kini duduk termenung di sudut halaman masjid. Pemuda itu tampak berbeda. Matanya tidak lagi penuh kemarahan, melainkan kebingungan dan kesadaran. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencoba menantang sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, dan bahwa keajaiban suara Syekh bukan tentang kekuatan, melainkan tentang pencerahan hati. Malam mulai turun. Angin berdesir lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur. Kota kecil itu berubah, bukan karena keajaiban itu sendiri, tapi karena hati setiap orang yang menyadari arti suara itu. Hati menatap Syekh dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa mereka semua baru saja melewati ujian yang sangat berat, dan bahwa perjalanan untuk memahami keajaiban ini baru saja dimulai. Beberapa hari setelah malam ketika suara Syekh Abdul Qadir Jailani menggetarkan hati semua orang, kota kecil mulai kembali tenang. Kerumunan yang semula ramai sudah berkurang. Sebagian orang kembali ke desa mereka dengan hati yang damai. Sebagian lagi tetap tinggal untuk merenungkan pengalaman mereka. Hadi berjalan di halaman masjid, melihat anak-anak bermain dengan riang. Ia tersenyum, merasa lega. Guru, semuanya mulai tenang. Mereka sepertinya mengerti pesan dari Bapak, ucapnya. Syekh Abdul Qadir Jailani duduk dengan tenang di kursi rotan.
menatap murid-muridnya. Hadi, kedamaian yang kembali ini bukan semata karena suara. Ini karena hati mereka mulai bersih dan sadar. Keajaiban hanya menuntun, manusia yang memilih jalan kebaikan. Di sisi lain, Faris terlihat duduk di bangku dekat masjid. Ia menunduk, merenung, dan sesekali menatap ke arah Syekh. Hadi menatapnya, menyadari bahwa pemuda itu mulai menerima pelajaran dari pengalaman ini. Niat buruk dan skeptisisme yang semula menguasainya, kini mulai digantikan dengan rasa hormat dan penyesalan yang tulus. Aminah mendekati Hadi. Aku rasa kota ini sudah berubah. Orang-orang kini lebih sabar dan bijaksana. Semua ini karena suara guru yang menembus hati mereka, katanya sambil tersenyum. Syekh Abdul Qadir Jailani tersenyum lembut. Ingatlah Hadi, ujian tidak selalu berupa kesulitan yang nampak. Kadang, ujian terbesar adalah ketika hati diuji oleh keajaiban. Mereka yang tulus akan merasakan kedamaian. Mereka yang tersesat akan belajar dari kesalahan mereka. Hadi menunduk, menyadari bahwa pengalaman beberapa hari terakhir telah mengajarkannya sesuatu yang penting. Keajaiban bukan sekedar kekuatan, tapi pelajaran hati dan ketulusan. Kota kecil itu kini perlahan kembali ke ritme normalnya. Namun setiap orang membawa kesadaran baru yang akan membimbing mereka selamanya. Pagi itu, matahari menyinari kota kecil dengan hangat. Jalan-jalan berbatu kembali tenang. Pedagang membuka tokonya dengan santai, dan suara kehidupan sehari-hari terdengar seperti biasa. Namun Hadi bisa merasakan perubahan halus di setiap sudut kota. Orang-orang tampak lebih sabar, lebih ramah, dan lebih menghargai satu sama lain. Hadi berjalan menuju masjid dan melihat Faris duduk di tangga depan, termenung. Ia mendekat, hati sedikit was-was. "Faris, kau baik-baik saja?" tanya Hadi lembut. Faris menatapnya dengan mata yang lebih tenang daripada sebelumnya. Aku menyadari banyak hal, Hadi. Selama ini aku terlalu keras kepala dan ingin membuktikan diriku. Suara Syekh membuatku melihat siapa aku sebenarnya. Aku ingin belajar, bukan lagi menentang. Jawab Faris, suaranya penuh kerendahan hati. Hadi tersenyum. Aku senang kau mengerti. Itu memang inti dari apa yang guru ajarkan. Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri di halaman masjid, menatap kedua muridnya dengan senyum hangat. Ingat Hadi, Faris, pelajaran ini akan terus berlaku seumur hidup. Keajaiban yang kalian saksikan bukan hanya tentang mendengar suara, tapi tentang bagaimana hati merespons kebaikan dan kebenaran. Beberapa warga kota mulai berdatangan, bukan untuk mendengar suara lagi, tetapi untuk mengucapkan terima kasih dan berbagi ketenangan yang mereka rasakan. Mereka menceritakan bagaimana pengalaman itu mengubah sikap mereka, membuat mereka lebih sabar, lebih pemaaf, dan lebih peduli terhadap orang lain. Hadi menatap sekeliling dan merasakan damai yang mendalam. Ia menyadari bahwa suara Syekh bukan hanya keajaiban luar biasa, tetapi juga alat yang menanamkan kesadaran dan kebijaksanaan di hati manusia. Malam harinya, Hadi duduk di tepi sungai bersama Aminah. Mereka melihat bintang-bintang bersinar dan Hadi tersenyum. Aku rasa kota ini tidak akan pernah sama lagi, katanya. Aminah mengangguk. Benar Hadi, semua ini karena kita belajar melihat hati sendiri dan menghargai ketulusan. Hari-hari berikutnya, kota kecil itu kembali tenang. Jalanan berbatu terlihat rapi, anak-anak bermain dengan riang, dan para pedagang sibuk dengan dagangan mereka. Namun atmosfer kota kini berbeda. Ada kedamaian dan kesadaran yang hadir di setiap langkah. Hadi berjalan menyusuri jalan utama kota, memperhatikan orang-orang yang tampak lebih sabar dan saling menolong. Ia tersenyum, menyadari bahwa pengalaman beberapa hari terakhir benar-benar telah meninggalkan jejak di hati setiap warga. Faris, yang dulu penuh skeptisisme dan keinginan untuk menantang keajaiban, kini tampak berbeda. Ia membantu seorang pedagang yang kesulitan memindahkan barang sambil tersenyum malu. Hadi melihat itu dan merasa lega. Perubahan hati Faris adalah bukti nyata dari keajaiban suara Syekh
yang tidak hanya menenangkan, tapi juga membimbing manusia menuju kebaikan. Syekh Abdul Qadir Jailani duduk di halaman masjid, menatap Hadi dan Aminah. Hadi, Aminah, kalian telah menyaksikan sendiri bahwa keajaiban bukan tentang kekuatan, tapi tentang bagaimana ia menuntun hati manusia. Sekarang, tugas kalian adalah menjaga pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Hadi menunduk, merasakan tanggung jawab yang baru. Kami akan berusaha, Guru. Aku ingin selalu mengingat bahwa ketulusan hati lebih penting daripada segalanya. Aminah menambahkan, dan kita juga harus membantu orang lain menemukan kedamaian dalam hati mereka, seperti yang Bapak lakukan. Suasana kota malam itu penuh ketenangan. Lampu-lampu masjid memantulkan cahaya hangat, anak-anak tertawa di kejauhan, dan angin malam berdesir lembut membawa aroma dedaunan yang gugur. Kota kecil itu, yang semula penuh kerumunan dan kebingungan, kini tenang, damai, dan penuh pengertian, dengan setiap orang membawa pelajaran dari pengalaman luar biasa itu. Beberapa minggu setelah kejadian besar, kota kecil itu telah berubah secara halus namun nyata. Kerumunan yang dulu ramai dan penuh ketegangan kini sudah hilang, digantikan dengan kehidupan sehari-hari yang lebih damai. Orang-orang saling menolong, tersenyum lebih tulus, dan menjalani hari dengan kesadaran baru. Hadi berjalan di halaman masjid, melihat anak-anak bermain sambil tertawa riang. Ia merasa lega dan kagum karena suara Syekh Abdul Qadir Jailani yang luar biasa bukan hanya menenangkan hati mereka yang hadir, tapi juga meninggalkan pelajaran yang membekas. Faris berdiri di samping Hadi, kini lebih tenang. Ia membantu seorang pemuda yang baru belajar membaca doa sambil tersenyum. Aku tidak lagi ingin membuktikan sesuatu dengan meragukan orang lain, kata Faris. Aku ingin belajar dan menjadi lebih baik. Syekh Abdul Qadir Jailani menatap semua itu dari pintu masjid. Ia tersenyum lembut, menepuk bahu Hadi. Hadi, lihatlah. Keajaiban sejati bukanlah tentang seberapa besar suara terdengar, tetapi tentang seberapa dalam ia menanamkan kesadaran dan ketulusan dalam hati manusia. Sekarang kota ini telah belajar, dan kalian semua telah menjadi bagian dari pelajaran itu. Hadi mengangguk, hatinya dipenuhi rasa syukur. Aminah mendekat dan berkata, Guru, semua ini terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Namun sekarang aku tahu, yang paling penting bukan mendengar suara itu, tapi memahami pelajaran di baliknya. Malam itu, lampu-lampu masjid memantulkan cahaya hangat ke jalan-jalan berbatu. Angin berdesir lembut membawa aroma tanah basah dan dedaunan gugur. Kota kecil itu kini benar-benar damai, dan setiap orang yang hadir membawa pelajaran dari pengalaman itu dalam hati mereka. Suara Syekh Abdul Qadir Jailani mungkin sudah tidak terdengar sejauh dulu, tapi keajaiban dan pelajaran dari suaranya tetap hidup dalam hati setiap manusia yang mendengarnya. Hari itu, kota kecil kembali hidup dengan damai. Orang-orang menjalani hari mereka seperti biasa. Namun kini, hati mereka terasa lebih ringan dan penuh kesadaran. Anak-anak tertawa riang di jalanan, para pedagang tersenyum sambil menyapa pembeli, dan warga saling menolong tanpa pamrih. Hadi duduk di halaman masjid, memandang langit sore yang cerah. Ia tersenyum, mengenang beberapa minggu terakhir. Semua kerumunan, kebingungan, skeptisisme, dan ujian hati yang dialami, semuanya kini terasa seperti pelajaran hidup yang tak terlupakan. Faris berjalan menghampiri Hadi. Ia menatap langit sebentar, lalu berkata, Aku mengerti sekarang. Keajaiban bukan tentang siapa yang bisa melihat atau mendengar, tetapi tentang siapa yang mau memahami dan merubah diri sendiri. Aku berterima kasih karena suara Syekh menyingkap hatiku. Hadi menepuk bahu Faris. Aku senang kau belajar darinya. Itu yang terpenting, hati yang mau berubah. Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri di pintu masjid, tersenyum hangat. Ingatlah, Hadi,
Faris, dan semua orang di kota ini. Keajaiban selalu hadir, tetapi yang menentukan hasilnya adalah bagaimana manusia meresponsnya dengan ketulusan dan niat yang baik. Suara yang menembus jauh itu hanyalah sarana. Pelajaran sesungguhnya ada di dalam hati. Aminah mendekat, menatap Syekh dan Hadi. Kini aku mengerti. Keajaiban bukan sekedar terdengar, tetapi memberi kesempatan untuk melihat kebenaran dalam diri sendiri dan orang lain. Hadi menunduk, hati penuh syukur. Ia tahu bahwa pengalaman ini akan terus membimbingnya sepanjang hidup. Suara Syekh mungkin sudah tidak terdengar sejauh dulu, tapi pesan dan keajaiban yang ditinggalkannya akan selalu hidup di hati mereka yang tulus. Malam tiba dengan tenang. Lampu-lampu masjid bersinar lembut, angin malam berdesir perlahan, dan kota kecil itu tidur dengan damai, membawa setiap hati pada refleksi, kesadaran, dan ketulusan yang baru.